Bismillahirrahmanirrahim. Yang terulang-ulang ya. Di sini kisah yang tentang Kanjeng Nabi Adam diciptakan, kemudian penciptaan itu diumumkan. Kalau istilah kita sekarang dirayakan ya. Penciptaan Kanjeng Nabi Adam dahulu oleh Allah ini dirame-rame ya. Rame-ramenya itu sampai Gusti Allah mengadakan upacara, para malaikat dikumpulkan semuanya, diumumkan, disosialisasikan kepada mereka para malaikat. Malaikat, malaikatku, ada makhluk baru yang aku ciptakan. Sebelum malah diciptakan sudah diumumkan. Setelah jadi, kemudian ini jadilah makhluk baru yang bernama manusia. Inilah bernama Adam. Ayo kalian hormatlah kepada makhluk baru dengan cara membungkuk. Semuanya hormat kecuali iblis itulah. Sudah pernah saya sampaikan, ini semuanya merupakan miniatur ya. Kalau bangunan itu bangunan insinyur mau bangun gedung, sudah ada gambarnya terlebih dahulu. Ini gambarnya, bahwa menurut gambar ini sesuai dengan gambar, maka ini gedung panjang sekian, lebar sekian, tinggi sekian, akan menghabiskan semen selama sekian, bata sekian, kayu sekian, besi sekian. Semuanya itu sudah dirancang dengan baik. Malah kemudian dibuat maket. Nah, itulah makanya seperti itu, yang nantinya setelah jadi maka gedung itu persis seperti yang ada di maket dan di gambarnya. Nah, ini juga cerita untuk seperti itu, bahwa manusia kalian ya sekarang ini yang ada di atas bumi, yang menjadi anak cucu Adam, sudah sekian puluh generasi, sekian ratus generasi, entah berapa, ya itulah sama dengan yang dialami oleh mbah kalian dulu, sama saja. Sama apanya? Ini ada makhluk manusia yang terhormat, kalian terhormat, malaikat saja itu menghormati. Jadi jagalah keterhormatan kalian. Keterhormatan itu bukan untuk sombong, tidak. Keterhormatan itu untuk menguasai dan mengatur makhluk-makhluk lain, jangan dibalik. Simbol dari sujudnya malaikat, manusia ini adalah menjadi tuan dari makhluk-makhluk lain, yang disebut harta benda, yang disebut sumber daya. Sumber daya apa saja itu di dunia adalah di bawah kekuasaanmu manusia. Aku ciptakan itu semuanya untuk ngeladeni kamu manusia. Jangan kamu yang diperbudak, dijerat oleh makhluk-makhluk harta benda dan yang lain-lain. Itulah justru kamu yang dihormati oleh mereka. Kamunya manusia hanya tunduk dan mengabdi, menghambakan diri kepada Allah. Kemudian hati-hati manusia, itu di depan kamu ada makhluk yang membangkang terhadap Allah, tidak mau hormat, itulah iblis. Kalau iblis itu dulu di sorga, maka sekarang ini iblis masih hidup dan beranak cucu. Anak cucunya itu setan-setan itulah. Awas, hati-hati. Kamu manusia, di samping sebagai makhluk yang terhormat, kamu aku kirimi musuh yang selalu melekat dan mendekat, selalu menyeret ke jurang kebinasaan dan kecelakaan, yaitu iblis lah begitu. Ini yang dimaksud dengan miniatur itu seperti itu, sama yang dialami Nabi Adam dengan dialami kita semuanya. Nabi Adam ya memang akhirnya terseret, tergoda
oleh setan itu dengan makan buah yang dilarang. Tetapi begitu terseret tergoda, langsung menyesali perbuatannya, langsung ingat. Karena itulah kita sebagai anak cucunya, bolak-balik saya katakan lumrah kalau manusia salah, manusia keliru. Bukan aneh, wong ayah kita, mbah kita dulu ya keliru, kita punya gen salah dan gen keliru. Tetapi Kanjeng Nabi Adam keliru langsung menyesal. Nah, kita pun seharusnya seperti itu ya. Jadi kalau sewaktu-waktu terpleset langsung menyesal. Ya, terpleset itu tidak lain karena kelemahan manusia sendiri menghadapi godaan-godaan dan rayuan-rayuan yang sangat maut. Itulah terpleset dan menyesal, bukan kesalahan yang direncanakan, dan bukan setelah melakukan kesalahan justru akan keterusan. Itu yang sulit untuk diampuni oleh Allah. Kemudian ini menceritakan iblis bagaimana. Iblis ini makhluk yang mau berdiskusi kepada dengan Gusti Allah. Ya, kita adalah hamba itu hamba. Ya, kita dengan Gusti Allah bukanlah seperti penjual dan pembeli yang saling berdiskusi untuk saling memberi keuntungan. Penjual memberi keuntungan pada pembeli, pembeli memberi keuntungan pada penjual, sehingga ya, akhirnya kemudian diskusi, dialog, harga yang disepakati berapa, bukan. Kita ini hamba. Ya, hamba itu sangat ya, bergantung dengan Gusti Allah. Itulah ya, kita bergantung. Kita tidak bisa hidup, tidak bisa lahir, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara dan lain-lain, tidak bisa bernafas, tidak bisa jantung kita berdetak. Semuanya bergantung izin Allah. Nah, karena itulah kita ini tidak boleh ketika Allah ini mengeluarkan perintah, oh kita bahas, kita diskusikan padahal kita sudah paham. Nah, inilah yang sekarang juga dialami oleh umat manusia. Bukan hanya orang-orang yang tidak beriman, tetapi oleh orang Islam juga. Kenapa kita ini tidak patuh sam'an wa ta'atan kepada seluruh perintah Allah? Yang santri saja santri, ya, umpamanya ayat yang mengatur pembagian waris tidak digunakan, tidak dipakai, tetapi didiskusikan. Wah, ini sepertinya kurang cocok, ini sepertinya kurang sreg. Zaman sekarang ini kalau warisnya model seperti ini, wah, ini perempuan pada tidak setuju, anak-anak juga tidak setuju. Lah, itu kesadaran sebagai hamba itu kurang, namanya kurang. Karena itulah kita belum bisa berubudiyah. Ubudiyah dalam arti adalah menampilkan sifat kehambaan. Belum bisa ibadah. Ibadah itu menghambakan diri. Ubudiyah itu adalah statusnya. Ibadah itu gerakan-gerakannya itu ibadah. Statusnya kalau orang beribadah dengan baik maka akan mendapatkan derajat ubudiyah. Yang ubudiyah benar-benar paling tinggi ya Kanjeng Nabi, karena itu disebut abdun. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Lah, kita belum itu. Kalau hamba tidak mungkin mendiskusikan perintah majikan. Takut lah, ini iblis mendiskusikan. Jawabnya gimana? Nggak mau Gusti, saya tidak pantas, saya tidak level untuk menyembah, untuk bersujud di hadapan Anda. Masa iya itu makhluk yang diciptakan dari tanah liat yang sudah bau lagi, kok saya nyembah makhluk yang seperti itu? Tidak level Gusti. Lah, itulah sebuah kecongkakan, sebuah kesombongan. Ya, karena itulah perasaan kita sebagai hamba harus dipertajam, diperkuat.
Nah, kalau seperti itu ya akhirnya diusir dari rahmat Allah itulah.